Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwan sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita membahas bait-bait syair Al-Urjuzah Al-Mi'iyah li Ibni Abil Is Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala, yaitu bait-bait syair tentang sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang berjumlah 100 bait. Dan pertemuan yang lalu kita sampai pada bait yang ke-50. Qala an-nazim rahimahullah, min ba'di dzil usyairi ya ikhwani wa fardu syahri shaumi fi sya'bani. Yang terjadi setelah perang Dzil Usyair, wahai saudara-saudaraku, dan penetapan kewajiban puasa Ramadan terjadi pada bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bait yang ke-50 ini ada hubungannya dengan bait yang sebelumnya, yaitu perang Badar yang pertama. Perang Badar yang pertama, bahwasanya perang Badar yang pertama ini terjadi setelah perang Dzil Usyair. Terjadi setelah perang Dzil Usyair. Dan perang Dzil Usyair sendiri sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya, yang nanti ini ada kaitannya dengan perang Badar Al-Kubra. Jadi perang Badar itu ada dua, perang Badar Sughra dan perang Badar Kubra. Perang Badar Sughra kemarin telah kita terangkan, di antara sebabnya adalah karena para petani yang ada di kota Madinah itu diserang oleh pasukannya Qurs bin Jabir Al-Fihri, yang saat itu masih berada pada pihak orang-orang musyrik yang nantinya akan masuk Islam. Nah, terjadilah perang Badar As-Sughra atau Badar Al-Ula, Badar yang pertama. Nah, setelah itu barulah terjadi perang Badar Al-Kubra. Nah, sebelum terjadi perang Badar As-Sughra telah terjadi perang Dzul Usyair, yang mana perang Dzul Usyair ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah penyerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kafilah dagang orang-orang Quraisy yang akan berangkat berdagang ke negeri Syam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengejar mereka, namun ternyata mereka sudah lolos, sehingga
rombongan kafilah dagangnya Abu Sufyan berhasil melanjutkan perjalanan ke negeri Syam. Nah, nantinya setelah kepulangan mereka, lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba untuk menghadang mereka. Dan disinilah nanti terjadinya perang Badr Al-Kubra, ya. Jadi perang Badar Al-Kubra diawali dengan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencegah keberangkatan mereka, dan ini disebut dengan perang Dzil Usyair atau Al-Usyairah atau Al-Usyairah, dan ini sudah kita terangkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang fardhus shiyam, kewajiban puasa. Kewajiban puasa pertama kali ada pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Saya akan bacakan penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang bait syair ini. Beliau mengatakan rahimahu hafizahullah, wa fardhu syahri shaumi fi Sya'ban, dan kewajiban puasa, kewajiban bulan puasa itu di bulan Sya'ban. Minas sanati tsaniyati lil hijrah, yaitu pada tahun kedua Hijriah. Ba'dama surifatil kiblatu ilal ka'bati bi syahrin, setelah dialihkannya kiblat ke arah Ka'bah dalam 1 bulan. Wa kana dzalika fi syahri Sya'ban, dan itu terjadi pada bulan Sya'ban. Ya, jadi kiblat itu dialihkan kemana? Menuju Mekah, yang awalnya ke arah Baitul Maqdis. Setelah 1 bulan kiblat itu dialihkan menuju Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pula syariat puasa di bulan Ramadan. Ya, jadi bulan Ramadan, bulan pertama kali kaum muslimin melakukan ibadah puasa itu di tahun kedua Hijriah. Nah, sekarang kita masuk pada bait yang ke-51. Qala an-nazim rahimahullah, wal ghazwatul kubra allati bi badri fi shaumi fi sabi'i ashri syahri. Dan perang besar yang terjadi di daerah Badar pecah pada bulan puasa tanggal 17 bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diharap kita setidaknya mengetahui kapan terjadinya perang Badar yang besar, perang Badar Al-Kubra. Terjadi pada bulan puasa, yaitu bulan Ramadan. Di tahun keberapa? Tahun kedua Hijriah. Bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Nah, di sini kita akan insyaallah berhenti cukup panjang tentang kisah perang Badar ini, karena apa yang disampaikan oleh penyair yaitu Syekh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah hanya menyebutkan 1 bait ini saja. Ya, tidak banyak menjelaskan tentang apa yang terjadi pada perang Badar. Maka dari itu kita butuh mengetahui bagaimana kisah perang Badar, karena ini di antara perang besar. Ya, di antara perang yang sangat luar biasa. Perang yang sangat masyhur. Maka kita wajib mengetahuinya. Dan di sini saya akan membagi pembahasan tentang perang Badar ini dengan 2 bagian. Bagian yang pertama, kita akan membaca penjelasan Syekh Abdul Razak secara singkat, secara global. Dan setelahnya insyaallah kita akan bahas secara detail, biidznillah, dengan semampu kita. Kita akan bahas dulu perang Badar secara global. Jadi sekiranya kita ingin mengetahui, kita dapat pemahaman yang utuh tentang perang Badar. Beliau mengatakan hafizallahu taala, wal ghazwatul kubra allati bi Badrin, dan perang besar yang terjadi di Badar.
Wahya aula atau wahya ulal ghazawatil kibar. Perang Badar ini adalah di antara perang terbesar yang pertama, atau bahkan perang terbesar yang pertama, bukan di antara. Kita sudah membahas ada 4 perangnya Rasulullah SAW sebelum ini ya. Ada perang Buat, ada perang Dzul Usyair, ya. Kemudian ada perang Al-Badr As-Sughra, perang Badar yang kecil. Ya, ada juga perang Abwa. Ini semua perang-perang kecil. Dilihat dari jumlah pesertanya, demikian pula terjadinya pertempuran. Bahkan sudah kita sampaikan, di antara 4 perang kemarin sama sekali tidak ada korban peperangan. Ya, tidak ada, yaitu bentrokan fisik secara langsung, hanya saling menunggu. Adapun perang Badar terjadi benar, pecah. Ya, jadi perang besar pertama kalinya Rasulullah ya perang Badar ini. Dan itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Jadi cukup awal perang ini terjadi. Wa qad darat rihaha atau rohaha bainal muslimin wa kuffar Quraisy. Dan sungguh telah berkobar perang ini antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Nah ini jadi dilihat dari peserta perang umat Islam dan orang-orang kafir Quraisy, itu perang Badar. Karena nanti ada lagi perang Bani Qainuqa, perang Bani Nadir. Ini pesertanya bukan orang-orang Quraisy, tapi orang-orang Yahudi. Adapun perang Badar, maka pesertanya kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Naam. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fil asli, pada asalnya beliau ini keluar, maksudnya keluar untuk perang, limulaqati 'irin li Quraisyin, untuk menghadang kabilah dagangnya Quraisy, qadimatin bi tijaratin minasyam, yang datang dari berdagang dari negeri Syam. Suhbata Abi Sufyan, yang dipimpin oleh Abi Sufyan. Ya. Jadi perang Badar yang kedua ini, perang Badar yang besar ini, Nabi keluar untuk menghadang pasukan, bukan pasukan sebenarnya, apa? Rombongan kafilah dagangnya Abu Sufyan, yang mereka habis berdagang dan membawa harta melimpah dari negeri Syam mau pulang ke Mekah. Karena kalau pergi dari negeri Syam ke Mekah pasti lewat jalur Madinah, dan di situ ada tempat persimpangan yang namanya Badar. Ada desa yang namanya Badar dan ada sumur yang namanya Badar pula. Dinamakanlah perang itu dengan perang apa? Badar. Nah ini, jadi kepulangan kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan dari negeri Syam. Kalau keberangkatannya itu perang Dzul Usyair. Ya, perang Dzul Usyair. Cuman saat itu Nabi SAW tertinggal jauh. Nabi niatnya menghadang, tapi ternyata kafilah dagangnya sudah apa? Sudah lewat dari Mekah ke negeri Syam. Ya. Nah pas sebaliknya inilah momen yang terjadi perang Badar. Fastasrakha Abu Sufyan Quraisyan fi Makkah. Maka ketika Abu Sufyan tahu kalau dia sedang diintai oleh Rasulullah SAW, maka Abu Sufyan pun meminta bantuan kepada orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah. Wa arsalalahu musarikha. Maka Abu Sufyan mengutus seorang utusan yang bisa melaju kencang. Yang namanya kafilah dagang itu jalannya pelan, karena mereka tidak ada target waktu. Yang penting selamat, apalagi bawa banyak barang. Maka mereka butuh seorang yang bisa melaju kencang, secepat mungkin tiba di kota Mekah untuk meminta bantuan. Jadi sembari rombongannya Abu Sufyan ini waspada, sembari mereka mengamati situasi,
maka mereka mengutus utusan untuk meminta bala bantuan orang-orang Quraisy yang ada di Mekah. Fatajahazu, akhirnya ketika bantuan itu atau ketika utusan itu datang ke kota Mekah, orang-orang Quraisy pun bersiap. Wa kharaju, dan mereka pun keluar. Limulaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk melawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk bertemu dengan pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa farratil 'ir, dan ternyata rombongan kafilah dagangnya berhasil lolos. Jadi sebenarnya kafilah dagang ini sekali lagi sembari menunggu bantuan, mereka sendiri berupaya untuk mencari jalan lain. Ternyata mereka berhasil lolos dari kejarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pasukan dari Makkah sudah terlanjur berangkat. Sudah terlanjur apa? Berangkat. Nah seperti itu. Dan Abu Sufyan sebenarnya sudah mengingatkan, kita sudah selamat, kalian balik saja. Sudah, jangan lanjutkan perjalanan. Kita sudah selamat, kita sudah aman, harta kita aman. Kita nggak akan bisa dikejar oleh pasukannya Muhammad. Maka kalian pulang kembali, nggak usah lanjutkan perjalanan. Karena kita tadi manggil kalian untuk minta bantuan. Tapi karena kita sudah selamat, maka sudah cukup. Tapi ternyata Abu Jahal yang memimpin pasukan Quraisy tersebut tetap berangkat untuk menuju Badar. Padahal niat utamanya apa? Mengamankan rombongan. Tahu rombongannya semangat, merasa tertantang. Wah, sudah terlanjur keluar, sekalian aja kita perang sama pasukannya Muhammad. Nah ini dengan perbandingan yang timpang. Nanti akan kita sebutkan pada pembahasan secara rinci, pasukan kaum muslimin cuma sepertiga dibandingkan dengan orang-orang Quraisy. Maka orang-orang Quraisy sangat percaya diri akan memenangi pertempuran. Wa hasalal qitalu, singkat cerita akhirnya terjadi perang. Waltahamas Saffan, bertempur dengan dahsyat dua kelompok besar ini antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Wa manallahu subhanahu wa ta'ala 'alal mu'minina bin nasril mubin. Singkat cerita, Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman dengan kemenangan mutlak, dengan kemenangan yang nyata. Wan hazamal kuffara syarra hazimatin, sedangkan orang-orang kafir mengalami kekalahan dengan kalah telak. Wa atau aktafahum lil mu'minina farin, mereka orang-orang kafir tersebut memberikan bahu-bahu mereka untuk orang-orang yang beriman, karena mereka lari tunggang langgang, mereka lari terbirit-birit. Ya, ya'sirul muslimuna minhum fariqa wa yaqtuluna fariqa. Bahkan kaum muslimin berhasil untuk menawan sekelompok orang dari mereka dan membunuh sekelompok orang dari mereka. Fa'asaru minhum sab'ina wa qatalu minhum sab'ina, bahkan jumlahnya sama. Yang ditawan dari orang-orang kafir ada 70 orang dan yang dibunuh juga ada 70 orang. Sisanya kemana? Sisanya kabur. Dari berapa tadi? 1000-an orang. Dari 1000-an orang yang bertempur lawan 300 orang, yang mati 70, yang ditawan 70, sisanya kabur. Adapun kaum muslimin hanya belasan saja yang meninggal dunia. Wa qutila katsirun min a'yanihim wa qubaraihim wa asyrafihim fi hadhil ma'arakah, dan terbunuhlah, tewaslah kebanyakan dari tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar mereka dan pemuka-pemuka mereka pada perang ini. Di antaranya Abu Jahal, matinya di perang Badar. Wa kana alaihi salatu wassalam fi lailatil qital,
Bahkan Nabi SAW pada malam sebelum terjadi peperangan tersebut, ayyana masari'a kubara'i haula, beliau telah menentukan posisi matinya mereka. Ya, karena Nabi dapat wahyu, bukan Nabi menerka-nerka hal yang gaib. Nabi sudah mendapat wahyu dari Allah bahwasanya mereka itu nanti matinya di sini, di sini, di sini. Fakana yushiru ila amkinatin muayyanatin kama sabata fis sahihain. Maka beliau menunjuk di tempat-tempat tertentu sebagaimana yang telah sahih di dalam sahih, ya. Kama sabata fis sahih, yaitu dalam sahih Muslim maksudnya. Yaqul, beliau mengatakan hada masra'u fulan, ini nanti tempat matinya si fulan. Wa hada masra'u fulan, sedangkan itu nanti tempat matinya si fulan. Fama akhta ahadu minhum al-maudi. Oh, kasihan, tolong dibantu. Ambruk. Kena angin nampaknya ya. Taib. Fama akhta'a ahadun minhum al-maudi alladhi ayyanahu an-nabiyyu al-karim salawatullahi wa salamuhu alaihi. Dan tidak satu pun tempat yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meleset, baik tempatnya maupun orang yang tewas di sana. Ya, di situ matinya Abu Jahal, di situ matinya fulan, di situ matinya fulan. Tempatnya tepat dan orang yang mati di sana pun juga apa? Tepat. Itu kapan? Malam sebelum perang itu berkobar. Wa ghanamal muslimuna fi hadhil ma'arakati ghanaima 'azimah. Dan kaum muslimin berhasil mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang yang sangat besar. Meskipun jika dibandingkan dengan rombongan kafilah dagang ya tidak seberapa. Ya. Kalau rombongan kafilah dagang yang dibawa itu harta perhiasan. Kalau ini paling apa? Paling unta, karena mereka juga membawa unta. Kemudian baju-baju perang atau perhiasan sedikit yang dibawa. Tapi lumayan, ini termasuk di antara ghanimah yang besar. Wa kana dzalikal yaum yauma furqan, dan hari itu dikenal dengan hari al-furqan, hari pembeda. Kama sammahullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'an, sebagaimana Allah namakan ini di dalam Al-Qur'an. Yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Hari al-furqan, hari pembeda di mana dua kelompok besar bertemu. Lianna Allah farraqa fihi bainal haqqi wal batil. Kenapa dinamakan yaum furqan, hari pembeda? Karena di hari itu Allah membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang hak diberi kemenangan, yang batil diberi kekalahan. Wa a'azza fihi al-muslimin, dan Allah pun memuliakan di dalam perang tersebut umat Islam. Wa adzalal kafirin, dan menghinakan orang-orang kafir. Wa asbahat lil islami haibatun wa syaukatun, sehingga jadilah Islam setelah kejadian perang Badar itu diakui kehebatannya, wa syaukatun, diakui kekuatannya, wa rahbatun, dan ditakuti oleh musuh-musuhnya, fi qulubil a'da'i wal khusum, di hati musuh-musuh Islam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini ringkasan perang Badar. Sangat ringkas sekali. Ya, sangat ringkas sekali. Maunya sih cukup itu saja ya. Tapi kalau kita perhatikan sayang kalau kita lewatan ada beberapa
yaitu kejadian-kejadian yang bisa kita ambil pelajaran. Tapi setidaknya kita sudah tahu secara garis besar, ya, ringkasan yang tadi kita sampaikan. Kita ringkas lagi mungkin. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah bulan Ramadan. Nabi SAW menginginkan untuk menghadang menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Abu Sufyan tahu, minta bantuan pasukan di Mekah. Pasukan di Mekah datang, tetap melanjutkan perjalanan meskipun kafilah dagangnya sudah berhasil lolos. Terjadi pertempuran, maka kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menamai hari itu dengan hari Al-Furqan, hari pembeda. Karena di hari itu Allah benar-benar membedakan antara yang hak dan yang batil. Dan setelah itu umat Islam lebih disegani, diperhitungkan dan ditakuti. Itu ringkasan dari ringkasan yang tadi kita bacakan penjelasannya oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Nah, sekarang kita coba untuk sedikit memerinci. Ya, kita akan coba untuk membahas lebih spesifik terjadinya perang Badar Al-Kubra. Tadi sempat kita sampaikan bahwasanya perang Badar ini diawali dengan perang Dzul Usyairah. Ya. Ini di antara sebab terjadinya perang Badar, Nabi SAW tidak ingin kafilah dagang ini lolos untuk yang kedua kalinya. Pertama ketika berangkat lolos, dan itulah terjadinya perang Al-Usyairah atau Dzul Usyair atau Al-Usyairah, 3 nama hakikatnya sama. Maka Nabi SAW berkenan atau berkehendak untuk menghadang kembali saat mereka pulang dari negeri mana? Negeri Syam. Dan inilah cikal bakal terjadinya perang Badar. Taib. Nah, di sini sebelumnya Nabi SAW itu mengutus Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid. Ini Nabi belum berangkat ke Badar ya. Beliau ada di kota Madinah, mendengar kafilah dagang ini waktunya pulang dari Syam, maka Nabi mengutus 2 orang, Abdullah atau Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid, menuju utara kota Madinah untuk mencari informasi tentang kabar kedatangan mereka. Kira-kira mereka datang hari apa misalnya gitu ya. Nah, akhirnya ketika mereka berdua sampai di tempat yang bernama Al-Hawra, maka kedua sahabat ini Thalhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid menetap di sana mengintai hatta marra bihima Abu Sufyan bil air, sampai akhirnya benar-benar menyaksikan kalau kafilah dagangnya Abu Sufyan sudah lewat. Oh, ternyata benar. Ya, beritanya fix. Maka segeralah kedua sahabat ini kembali ke kota Madinah, memberikan kabar kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sekarang kafilah dagangnya sudah lewat daerah yang namanya Al-Hawra. Nah, setelah itu Nabi SAW memberikan informasi kepada para sahabat siapa yang mau ikut perang ini atau pengepungan ini. Nah, sebelumnya mereka mendapatkan informasi pula, ini yang luar biasa, bahwa harta benda yang mereka bawa, emasnya saja itu sebesar alfu ba'ir, ada 1000 unta, muwaqqaratun atau muwaqqaratin bi amwal, yang membawa harta benda la taqillu an 50.000 dinar zahabi, yang tidak kurang dari 50.000 dinar emas. Jadi rombongan kafilah dagang ini membawa
alf ba'ir, 1000 unta. 1000 unta untuk membawa harta benda, emasnya saja itu tidak kurang dari 50.000 dinar. Berapa 50.000 dinar? 1 dinar itu 1 misqal yang ukurannya 4,25 gram. 1 dinar itu senilai 4,25 gram emas murni. Itu 1 dinar. Nah tadi berapa dinar? 50.000 dinar. Berarti 4,25 gram dikalikan 50.000. Ketemunya 212.500 gram. 212.500 gram. Kalau dikonversikan jadi kilo, 212,5 kilogram emas murni. Berapa nilainya? Kalau dirupiahkan, berapa harga emas 1 gram? Sampai 1 juta sekarang? Itu yang 24 karat Kok kayaknya 24 karat lebih dari 700, 800. Ada yang bilang bahkan bisa sampai 1 juta. Anggap 1 juta. Anggap 1 gram emas murni 24 karat 1 juta. Ya tinggal dikalikan 212.500 gram. Kalkulatornya langsung nggak bisa munculkan nolnya. Nolnya kalkulator terbatas. 212 miliar. Ya. 212 miliar rupiah. Itu apa? Emasnya. Belum harta yang lain. Adalah 1000 unta membawa barang dagangan. 6. Sedangkan penjaganya, pengawalnya ini cuman 40 orang. Jadi harta sebanyak itu dikawal oleh 40 orang. Makanya ini kesempatan emas. Setelah Nabi SAW dapat kabar tersebut, maka beliau mengatakan kepada umat Islam, kepada para sahabatnya, hadhihi 'airu Quraisyin fiha amwaluhum. Ini ada rombongan kafilah dagangnya Quraisy yang membawa harta mereka. Fakhruju ilaiha la'allallaha yanfalikumuha. Maka silakan kalian keluar sambut mereka, barangkali Allah jadikan itu sebagai harta rampasan perang kita. Dan ini boleh, karena antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy tidak ada perjanjian damai. Jadi mereka boleh saling berperang. Mereka boleh saling merampas harta. Jadi ini bukan pelanggaran ya, bukan yaitu pelanggaran hukum internasional katakanlah. Tidak, ini sah karena kedua belah kubu tidak memiliki perjanjian damai. Mereka saling bermusuhan, mereka saling berperang. Kapanpun, dimanapun, maka mereka melakukan peperangan. Nah, tetapi Nabi SAW saat perang Badar ini tidak mewajibkan, perhatikan, beliau tidak mengharuskan semuanya untuk ikut. Karena ini ya bisa dikatakan adalah misi yang sepele. Bahkan beliau sama sekali tidak terfikir kalau nanti akan terjadi perang besar. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan jumlah pasukan yang beliau bawa. Ya. Makanya beliau SAW hanya memberikan kabar, siapa yang mau ikut silahkan, yang nggak ikut tidak bersalah. Beda dengan perang-perang yang lain. Contohnya perang Tabuk, Nabi SAW mewajibkan para sahabat untuk ikut. Kalau nggak ikut harus punya udzur syar'i. Kalau nggak punya udzur syar'i maka akan dihukum.
Terbukti salah seorang sahabat Ka'ab bin Malik tidak ikut perang tanpa uzur syar'i, maka dia dihukum, diboikot, tidak diajak bicara oleh kaum muslimin. Dia menunjukkan perang Tabuk wajib diikuti. Adapun penyergapan kafilah dagang yang ada di Badar ini bebas, siapa yang mau silakan, yang tidak mau ya tidak apa-apa. Nah, oleh karena itu Nabi SAW hanya membawa 300 sekian personel, salah satu mi'atin wa bid'ata asyara rajulan, 300 sekian, bid'ata asyar 300 belasan. Ya, kata bid'ah bukan bid'ah ya, pakai dhad bukan pakai dal. Bid'ata itu menunjukkan hitungan antara 3 sampai 7. Berarti kalau bid'ata asyara antara 13, 14, 15, 16, 17. Ya, 300 sekian belas pasukan. Dan Nabi SAW tidak menggalang kekuatan yang besar di sini. Karena apa? Beliau hanya membawa 2 ekor kuda perang yang ditunggangi oleh sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam dan Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi. Yang bawa kuda perang cuma 2. Sedangkan transportasinya beliau membawa 70 unta yang setiap unta ditunggangi oleh 2 atau 3 orang. Dan Nabi SAW sendiri naik unta bersama dengan sahabat Marthad bin Abi Marthad Al-Ghanawi. Jadi 70 unta, 2 kuda perang, 300 sekian belas pasukan. Jelas ini perhitungan yang cukup karena lawannya cuma berapa tadi? 40 orang. Membawa 1000 unta dengan harta perhiasan yang melimpah. Maka Nabi ya persiapannya hanya sederhana saja. Tidak ada pasukan perang yang benar-benar apa? Dipersenjatai lengkap saat itu. 6. Hingga akhirnya kaum muslimin keluar menuju Badar. Namun sampai di suatu tempat Nabi SAW lagi-lagi mengutus 2 orang, yaitu sahabat Basbas bin Amr al-Juhani dan Adi bin Abi Zaghba. 2 sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW, Basbas bin Amr al-Juhani dan Adi bin Abi Zaghba. Beliau mengutus kedua sahabat ini lagi-lagi ke Badar. Kalau tadi kan bukan di Badar, tadi di daerah Rauha. Hanya sekedar memastikan apakah ada kafilah dagang yang lewat sini. Artinya pasti akan melintas di persimpangan kota Madinah. Ternyata ada ya Rasulullah. Yang ditugasi saat itu adalah Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid. Nah, ini sudah selesai itu. Setelah dipastikan akan lewat, sudah lewat, maka Nabi berangkat bersama para sahabat yang lain. Nah, tetapi memastikan mereka lewat Badar atau tidak butuh adanya utusan lagi. Diutuslah 2 orang tadi. 6. Adapun Abu Sufyan, perhatikan, Abu Sufyan selaku pemimpin dari kafilah dagangnya orang-orang Quraisy tersebut, maka secara asal pada awalnya dia ini lewat jalur utama, yang artinya kalau jalur itu ditempuh pasti akan ketemu dengan pasukannya Rasulullah SAW. Tetapi dia juga pintar, dia tetap waspada, dia hati-hati, dan dia meminta informasi dari siapapun orang yang ditemui. Ya, dia meminta informasi dari siapapun orang yang ditemui. Nah, suatu ketika
Dia bertemu dengan salah seorang yang melintas dan ditanya, apakah engkau melihat ada pasukan besar yang ada di sana? Jadi Abu Sufyan ini mau melanjutkan perjalanan lewat jalur utama. Nah, bahasa kita ya, mas-mas tadi lihat nggak ada banyak kerumunan orang di sana? Maka orang ini mengatakan, ya, tidak ada. Ya, saya tidak menjumpai apapun. Hanya saja saya melihat ada 2 orang yang mereka ini berhenti di suatu tempat lalu mengambil air, diisi ke tempat minum mereka, kemudian pergi. Nah ini, jadi orang yang melintas tadi memberikan informasi seperti itu. Abu Sufyan ketika mendengar, wah ini jangan-jangan utusan. Memang orang tadi tidak memberikan informasi ada kelompok besar, karena memang Nabi tidak ada di sana. Nabi sedang sembunyi di suatu tempat. Nabi hanya mengutus 2 orang tadi, 2 orang sahabat tadi, sahabat Basbas dan Adi bin Abi Zakba. Nah ini, maka setelah itu Abu Sufyan pun memanggil atau mengutus utusan untuk disampaikan kepada orang-orang Quraisy kalau mereka butuh bantuan. Dan yang menarik masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara kecerdasan Abu Sufyan, ya, di antara kepintaran Abu Sufyan, ketika Abu Sufyan dapat informasi tadi saya cuma lihat 2 orang berhenti di satu tempat, lalu ambil air, lalu pergi. Maka Abu Sufyan langsung memastikan sendiri, datang ke tempat yang dimaksud sendiri, ya. Rombongan kafilah dagangnya ditinggal dulu, langsung ke tempat di mana informan itu memberitakan kalau ketemu 2 orang tadi. Setelah itu kan nggak ada orang yang sudah pergi, tapi Abu Sufyan menjumpai apa? Kotoran unta. Kotoran unta. Dilihat, di dalam kotoran itu ternyata ada biji kurma. Setelah melihat itu, barulah Abu Sufyan yakin ini adalah utusannya Muhammad. Kok bisa demikian? Karena unta yang mengeluarkan kotoran yang ada biji kurmanya, maka unta itu dipastikan unta dari kota mana? Hah? Madinah. Tempatnya kurma di mana? Madinah. Itu bukan unta penduduk Mekah, bukan unta penduduk Yaman. Kalau sekiranya unta itu di kotorannya tidak ada biji kurmanya, mungkin Abu Sufyan akan memberanikan diri lanjut lewat jalur utama. Tapi karena Abu Sufyan melihat, wah ini kotoran untanya unta Madinah. Ya lihat ya, dari kotoran unta bisa berpikir sejauh itu. Ya. Dan memang Abu Sufyan di antara orang-orang Quraisy yang cerdas. Di samping itu dia tidak seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Dia orang yang terhormat dan dia pemimpin. Namun saat itu dia belum dapat hidayah. Makanya saat perang Badar Abu Sufyan gak ikut karena dia sudah lolos membawa apa? Barang dagangannya. Dan ternyata dia nanti pada akhirnya saat Fatu Mekah masuk Islam. Ya inilah Abu Sufyan, ayah dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Nah, jadi Abu Sufyan pernah dalam posisi hampir saja berperang dengan pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Setelah Abu Sufyan memastikan bahwasanya unta ini untanya penduduk Madinah, maka bisa dipastikan ini adalah mata-mata. Berarti pasukannya Muhammad nggak jauh dari jalur ini. Akhirnya dia berputar arah dan dia melewati jalan yang lain. Ya, dia melewati jalan yang lain. Nah, setelah itu dia meminta bantuan, menyewa seorang yang bisa melaju dengan sangat cepat, yang bernama Dhamdham bin Amr al-Ghifari. Jadi Abu Sufyan menyewa seorang yang bisa mengirimkan informasi dengan sangat cepat untuk menyampaikan kepada penduduk kota Mekah. Utusan ini yang disewa adalah Dhamdham bin Amr al-Ghifari. Akhirnya Dhamdham pun berangkat ke kota Mekah dengan sangat cepat, hingga akhirnya tatkala sudah mendekat di kota Mekah, dia pun berteriak, "Ya ma'syara Quraisy, al-latimah al-latimah, amwalukum ma'a Abi Sufyan qad urida laha atau qad arada laha Muhammadun fi ashabihi la ara an tudrikuha al-ghauth al-ghauth." Wahai orang-orang Quraisy, kafilah dagang kalian dan harta kalian yang bersama Abu Sufyan terancam dirampas oleh Muhammad bersama sahabatnya. Dan aku mengira kalian tidak akan bisa menjumpainya lagi kalau enggak kalian tolong. Maka tolonglah Abu Sufyan, tolonglah Abu Sufyan. Pesan yang sangat singkat dan padat. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang Quraisy pun bergegas untuk membantu kafilah Abu Sufyan. Dan tidak ada seorang pun dari pemuka mereka yang tidak ikut perang, yang tidak ikut pasukan ini, kecuali satu orang saja, yaitu Abu Lahab. Ya, kalau kita melihat kisahnya Nabi SAW yang pernah dikepung rumahnya sebelum berangkat hijrah, di situ ada tokoh-tokoh utama dari Quraisy yang juga didoakan laknat oleh Rasulullah SAW. Maka bisa dipastikan semuanya ikut perang Badar, semuanya ikut pasukan ini, termasuk Abu Jahal yang jadi pemimpin. Hanya satu yang tidak ikut, yaitu Abu Lahab. Tetapi dia mengirim wakil. Siapa wakilnya? Orang yang punya hutang sama dia. Jadi Abu Lahab memanfaatkan orang yang berhutang kepadanya. Ya, karena kamu punya hutang saya, kamu yang berangkat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, seluruh orang-orang Quraisy, perwakilan-perwakilan mereka berangkat perang, berangkat mengikuti pasukan ini, kecuali dari Bani Adi. Cuman satu satu suku saja yang tidak ikut bergabung, yaitu Bani Adi. Adapun yang lain ikut bergabung bersama pasukan tersebut. Mereka berangkat awalnya berjumlah 1.300 pasukan. Tuh, tadi katanya 1.000, ya nanti pada akhirnya jadi 1.000. Kenapa? Karena yang 300 ini nantinya akan pulang. Ya, tapi berangkat awal rombongan ini berapa? 1.300. Bersama dengan 100 kuda perang. Bandingkan ya, Nabi cuma bawa berapa tadi? 2. Kudanya Zubair sama kudanya Miqdad bin Al-Aswad. Cuman 2. Sedangkan orang Quraisy membawa 100 kuda perang. Wasitu mi'ati dir'in, dan 600 perisai baju perang. Ditambah lagi wa jamalun katsiratun, unta yang melimpah, unta yang banyak. Jadi rombongan 1.000 orang ini membawa unta yang banyak. Tujuannya apa? Untanya dipakai untuk konsumsi perang.
Bahkan disebutkan fakanu yanharuna yauman tis'an wa yauman ashran minal ibil. Dalam sehari mereka bisa nyembelih 9 atau 10 ekor unta untuk konsumsi perang mereka. Dan ini banyak jamaah sekalian. Dan memang orang-orang Quraisy itu terkenal apa? Foya-foyanya. Berbanding terbalik dengan kaum muslimin. Ketika mereka perang, kebanyakan mereka itu dalam kondisi susah. Ya. Jadi sampai Nabi itu pernah suatu ketika karena persediaan makan sudah habis sedangkan perang belum selesai, ayo kumpulkan semua makanan kalian di dalam satu tempat, nanti kita bagi ulang. Yang terkumpul sedikit tapi ternyata bisa untuk berbagi pada semua pasukan dan akhirnya pun tersisa. Dan ini disebutkan oleh para ulama kita di antara keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harta yang jelas-jelas sedikit. Karena apa? Di dalam hadis tersebut disebutkan ada yang cuma ngasih 1 potong roti, setengah, secuil. Pokoknya siapa yang punya sisa persediaan makanan kumpulkan dalam satu apa? Kain besar. Pokoknya dikumpulkan, entah dapatnya berapa. Setelah terkumpul dibagi ulang oleh Nabi SAW dengan rata. Semua kebagian. Dan ada sisa. Dan semua kenyang. Ini luar biasa. Jadi kenyangnya para sahabat ketika perang itu karena barokahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kenyangnya orang-orang kafir Quraisy ketika makan karena apa? Karena ketamaan mereka, karena foya-foyanya mereka. Nah ini, jadilah mereka berangkat dengan harta konsumsi yang sangat-sangat melimpah. Nah, pasukan ini dipimpin langsung oleh Abu Jahal bin Hisham. Maka Allah Subhanahu wa taala menyinggung mereka yang keluar ini dengan firman-Nya dalam surat Al-Anfal ayat ke-47, batarau wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah. Jadi ayat ini ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Bataran wa ria'an nas, mereka ketika keluar menuju Badar dalam keadaan sombong dan riak di hadapan manusia dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Nah ini sampai akhirnya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika pasukan itu tiba di kota Juhfah, yang mana ini belum sampai Madinah. Karena perjalanan mereka itu dari Mekah, kemudian melewati daerah Usfan, kemudian Kudaid, kemudian Juhfah. Jadi belum sampai di kota Madinah. Maka pasukan Quraisy ini dapat surat dari Abu Sufyan. Jadi Abu Sufyan itu memberikan kabar lewat surat. Apa kata Abu Sufyan di surat tersebut? Innakum innama kharajtum litahrazu ayrakum wa rijalakum wa amwalakum. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya kalian keluar ini untuk menjaga, yaitu kafilah dagang kalian, menjaga orang-orang kalian dan menjaga harta kalian. Wa qad najahallahu farji'u. Wa qad najahallahu farji'u. Dan sekarang Allah sudah selamatkan mereka. Artinya rombongan kita berhasil lolos dari sergapannya Muhammad, maka kembalilah. Ya sudah, nggak jadi berangkat. Dan itu masih cukup dekat dengan kota Mekah, karena Kudaid dan Juhfah ini masih cukup dekat dengan kota Mekah. Artinya kalaupun balik itu ndak eman, masih dekat kota Mekah. Tapi ternyata Abu Jahal selaku pimpinan ini agak berat hati dia kalau membalik. Sudah terlanjur pergi, sudah terlanjur semangat ingin untuk melawan Muhammad Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sempat terjadi musyawarah. Gimana ini? Pasukan kita, kafilah dagang kita sudah lolos
ya Abu Sufyan bisa melarikan diri, karena setelah Abu Sufyan tahu kalau di jalur itu ada mata-matanya Rasulullah, dia langsung berbalik arah lewat jalur pantai. Ya, lewat jalur pantai, yaitu baratnya kota Madinah. Disitulah Abu Sufyan berhasil meloloskan diri dari cegatannya Rasulullah SAW. Dan disitulah Abu Sufyan menulis suratnya untuk dikirim kepada pasukan Quraisy yang baru sampai di daerah Juhfah tadi. Nah, singkat cerita, Abu Jahal tetap bersikeras untuk melanjutkan perjalanan. Nah, sedangkan kabilah Bani Zuhrah yang jumlahnya 300 tadi merasa tujuan kita kan bukan perang Abu Sufyan. Maaf, kok Abu Sufyan, siapa? Abu Jahal. Tujuan kita kan bukan perang, tujuan kita mengamankan harta kita, dan harta kita sudah aman. Ya sudah, kita balik saja. Enggak usah repot-repot lanjut perjalanan. Toh masih jauh kota Madinah. Nah, pemimpin dari Bani Zuhrah yang bernama Al-Akhnas itu mengatakan demikian. Tapi ternyata Abu Jahal tetap bersikeras. Kita lanjut. Ya, sudah kita lanjut. Enggak apa-apa di tengah perjalanan kita pesta-pesta, minum khamrnya, memanggil biduan, biar orang tahu kalau kita ini enggak takut dengan pasukannya Muhammad. Kita ini santai saja. Ya, kita senang-senang foya-foya enggak apa-apa. Biar orang-orang tahu kita ini perang enggak banyak pikiran. Nah, ternyata Al-Akhnas selaku pemimpin dari Bani Zuhrah tidak sependapat. Ya sudah, kalau gitu saya tak pulang. Akhirnya pulanglah 300 pasukan. Sisanya berapa? 1000. Nah, 1000 orang inilah yang nanti akan berhadapan dengan pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Sufyan dan rombongannya selamat, harta mereka selamat, dan gantinya Rasulullah SAW akan bertemu dengan pasukannya Abu Jahal dengan jumlah 1000 pasukan. Dan insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Ini belum terjadi perang ya, belum terjadi perang ya. Namun setidaknya kita bisa merasakan ya bagaimana intrik-intrik yang terjadi di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pasukannya Abu Jahal ini akan bertemu. Biidznillah akan kita lanjutkan pada pertemuan kita berikutnya. Taib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau disampaikan? Baik, jika tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.